Ada orang yang sudah terlalu lama hidup di depan pintu tertutup. Sudah kirim lamaran berkali-kali ditolak. Sudah bangun usaha kecil, lalu jatuh lagi. Sudah berdoa untuk keluarga, tapi suasana rumah tetap berat. Seperti ada tembok yang tidak kelihatan. Setiap kali kamu mulai berharap, sesuatu seperti menutup lagi di depan wajahmu. Bukan cuma satu masalah. Seperti seluruh lingkungan hidupmu disetel untuk membuatmu mentok. Penolakan berulang, intimidasi, konflik keluarga, kebuntuan finansial, bahkan luka batin yang seolah menarik kejadian yang sama lagi dan lagi. Kamu mulai berpikir, mungkin memang nasibku begini. Mungkin memang Tuhan tidak mau membuka jalan untuk aku. Atau yang lebih tajam, kalau Tuhan peduli, kenapa semua pintu seperti dikunci rapat di depanku? Wajar kalau kamu ingin menyerah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak buta terhadap air matamu. Dia tidak tuli terhadap doa-doamu. Dan Dia tidak pasif melihatmu dihantam pintu yang sama berulang-ulang. Malam ini, kamu tidak datang untuk mendengar teori agama. Kamu datang sebagai anak yang terluka, dan tugas di video ini sederhana. Bukan mengasihani dirimu, tapi mengaktifkan senjata rohani yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan bicara tentang urapan pembuka jalan, bukan minyak di botol, tapi kuasa Tuhan yang menembus penghalang tak kasat mata, menghancurkan struktur gelap yang selama ini menutup hidupmu. Pegang ini dalam hatimu. Kamu bukan diciptakan untuk hidup selamanya di depan pintu tertutup. Kamu diurapi untuk berjalan menembusnya. Sekarang kita masuk ke pengertian. Urapan kekuatan Tuhan yang menembus penghalang tak kasat mata. Kebohongan pertama yang harus dipatahkan adalah ini. Kalau pintu tertutup, berarti Tuhan tidak mau. Titik. Itu setengah benar, dan setengah kebenaran sering dipakai iblis untuk mengikat. Alkitab memang bicara soal waktu Tuhan, Kairos. Tapi Yesaya 45 ayat 1-2 menggambarkan sebuah hal penting. Tuhan sendiri berkata, Dia membuka pintu-pintu di depan orang yang Dia urapi, meruntuhkan gerbang, meluruskan jalan yang bengkok. Bukan sekedar, kalau kebetulan membuka, ya syukur. Ini gambar Allah yang maju ke depan sebagai panglima, menghancurkan penghalang yang bejibun. Lalu Yesaya 10 ayat 27 bicara tentang kuk yang diangkat dan dihancurkan karena urapan. Kuk itu bukan satu masalah tunggal. Kuk adalah sistem, yakni kutuk penindasan yang membelenggu hidup, keluarga, atau bahkan generasi. Artinya apa? Ada orang yang bukan cuma punya satu masalah pekerjaan. Dia hidup di dalam zona penolakan. Dimanapun dia melamar, selalu kandas dengan cara yang mirip. Ada yang bukan cuma punya satu masalah, yakni utang. Sebenarnya hidup dia berada dalam pola kebocoran, kebuntuan, dan keputusan-keputusan yang seolah selalu menggiring kembali ke lubang yang sama. Ada rumah yang bukan cuma punya satu konflik. Suasana di dalamnya berat, mudah meledak, seakan ada awan gelap yang tidak mau pergi. Itu semua adalah contoh kuk, alat gelap yang menekan dari belakang layar. Dan firman Yesaya 10:27 menjelaskan, urapan mematahkan kuk. Ini bukan sekedar menenangkan perasaan, bukan sekedar puisi. Urapan adalah bom rohani yang menghantam, tembok penolakan, roh intimidasi, kutuk keluarga, kebuntuan finansial, dan penghalang tak terlihat yang membentuk hidupmu seperti penjara. Ketika urapan bekerja, bukan hanya satu pintu yang terbuka, tapi keseluruhan hidupmu berubah. Bukan sekedar jalan dibukakan,
Tuhan akan menciptakan wilayah baru untukmu melangkah. Jadi sekarang, mohon berhenti bicara tentang dirimu seolah-olah kamu korban tetap dari Cook atau kutukan gelap. Jangan lagi berkata, memang garis keturunan kami begini. Mulai katakan, mungkin Cook itu nyata, tapi ada urapan yang lebih nyata dan lebih hebat daripada Cook manapun. Dan ketika kamu berdoa, jangan hanya minta pintu kecil terbuka. Mulai lihat Cook gelap di balik pintu yang tertutup itu. Larangan tak terlihat, perjanjian gelap di masa lalu keluarga, pola intimidasi yang selalu membungkam mulutmu. Doa seperti ini, ucapkan dengan tegas. Dalam nama Yesus, aku menolak hidup di dalam penjara yang bukan Tuhan yang bangun. Setiap Cook penindasan, setiap kutuk penolakan, setiap tembok tak terlihat yang menutup jalanku, aku perintahkan remuk oleh urapan Kristus atas hidupku. Aku dilahirkan untuk berjalan di jalan yang Tuhan luruskan, bukan jalan sempit yang iblis sisakan untukku. Ini mode perintah, bukan marah-marah ke Tuhan, tapi berdiri di belakang otoritasnya, memerintahkan penghalang untuk runtuh. Urapan mengubah identitasmu, dan identitas baru itu membuka pintu. Kebohongan lagi, kalau pintu tertutup, berarti aku memang tidak layak, memang bukan kelas aku. Banyak orang percaya mati-matian pada Yesus, tapi di dalam hatinya tetap membawa label lama. Gagal, bekas orang bermasalah, tidak cukup pintar, tidak cukup saleh. Dan dunia roh membaca label itu. 1 Samuel 16 ayat 13 mencatat saat Daud diurapi. Secara fisik, tidak ada yang berubah. Dia tetap anak gembala yang sama. Tapi sejak hari itu, roh Tuhan turun atas Daud dengan cara yang baru. Di dunia roh, statusnya berubah. Urapan mengubah gambaran siapa dirimu di hadapan surga dan di hadapan musuh. Sebelum urapan, kamu mungkin dikenal setan sebagai orang yang gampang diintimidasi, orang yang mudah menyerah, atau orang yang hidup hanya berdasarkan apa kata orang. Setelah urapan, kamu dibaca sebagai milik Allah, membawa mandat, membawa otoritas, membawa tugas. Dan di dalam dunia roh, banyak pintu yang merespon berdasarkan gambaran identitas. Ada pintu yang tetap tertutup karena kamu datang dengan suara dan mentalitas lama. Mentalitas memohon sebagai orang asing, bukan berdiri sebagai anak. Ini bukan soal arogansi, ini soal berani percaya apa yang Tuhan sudah tetapkan atasmu di Alkitab, meskipun perasaanmu belum menyusul. Urapan pembuka jalan mengajakmu melakukan hal ini, melepaskan label lama yang menempel kuat di pikiranmu, menyelaraskan dirimu dengan cara Tuhan melihatmu, masuk ke situasi bukan hanya sebagai korban peristiwa, tapi sebagai pribadi yang membawa mandat kerajaan. Maka mulai hari ini, ketika kamu berhadapan dengan pintu apapun, entah itu wawancara kerja, pertemuan penting, atau percakapan yang menentukan masa depan, datanglah sebagai orang yang sudah diurapi, bukan sebagai pengemis nasib baik. Mata adalah jendela jiwa. Doanya begini: Tuhan, aku menyerahkan semua label yang bukan Engkau yang tempelkan di hidupku. Gagal, tidak cukup, selalu salah. Aku terima kembali identitas yang Yesus bayar di kayu salib. Anak yang dikasihi, prajurit dalam pasukanmu, orang yang Engkau percayakan mandat. Biarlah setiap pintu yang Engkau rancang untukku merespon identitas baru ini, bukan identitas lamaku yang sudah Engkau salibkan. Ketika identitasmu bergeser, cara kamu berdiri di depan pintu
juga berubah. Nada suaramu berubah. Cara kamu menatap hidup berubah. Dan dunia roh mengenali itu. Sampai di sini, dengar ini baik-baik. Sekali lagi, semua ini tidak akan bekerja kalau di dalam hatimu kamu masih lebih percaya pada label lama daripada kata-kata Tuhan. Kalau setiap kali Tuhan berkata, "Kamu, anakku," tapi kamu tetap mengulang dalam batin, "Aku cuma beban, aku cuma masalah," kamu sedang mengikat dirimu sendiri dengan tali yang Tuhan sudah putuskan. Jangan harap pintu di luar terbuka, kalau di dalam, pintu hatimu masih terkunci oleh kepahitan dan rasa hina diri. Malam ini, kamu harus memilih, terus memeluk identitas lama, atau mengizinkan urapan mengubah caramu melihat diri sendiri. Urapan mengubah aura dari penolakan menjadi perkenanan. Kebohongan lagi, kalau orang menolak aku, itu murni soal aku yang tidak cakap. Tentu, karakter dan sikap itu penting. Tuhan tidak melompati tanggung jawab, tapi Alkitab juga menunjukkan dimensi lain. Aura. Ester 2 ayat 15 mencatat bahwa Ester mendapat kasih sayang dan perkenanan dari semua yang melihatnya. Bukan karena dia paling bersuara keras, bukan karena dia memanipulasi. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar. Tangan Tuhan yang memberikan aura perkenanan. Banyak anak Tuhan hidup dengan aura jiwa yang memancarkan. Kecemasan kronis, kepahitan yang belum diselesaikan, rasa takut ditolak sebelum ditanya, energi siap gagal, seolah-olah sudah mengantisipasi berita buruk. Tanpa sadar, itu menjadi aroma rohani yang orang tangkap. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi merasakan, entah kenapa, aku tidak nyaman kalau dekat dia. Urapan pembuka jalan tidak hanya menghancurkan tembok, ia juga mengubah aura tubuhmu. Sehingga ketika kamu masuk ruangan, yang ikut masuk bukan hanya tubuhmu, tapi damai sejahtera, ketenangan, dan kebijaksanaan yang berasal dari Roh Kudus. Maka kita jangan cuma minta Tuhan membereskan luar, tetapi mengizinkan kuasanya menembus ke inti, pikiran, emosi, reaksi, refleksmu, pembersihan dari dalam. Reaksi refleks kita, pembersihan dari dalam. Doanya, Tuhan, aku sadar sering aura jiwaku memancarkan hal-hal yang salah. Ketakutan, curiga, marah, getir. Urapi aku sampai aroma batinku berubah. Biarlah ketika aku hadir, yang orang rasakan adalah damai-Mu, bukan kegugupanku, keteguhan-Mu, bukan trauma lamaku. Biarlah kehendak-Mu menembus ke cara aku berpikir, merasa, dan merespon, sehingga hidupku mengundang aura perkenanan-Mu. Ini tidak instan seperti sulap, tapi di bawah urapan, kebiasaan reaksimu mulai berubah. Kamu belajar diam ketika dulu langsung meledak. Kamu belajar berharap ketika dulu langsung sinis. Perubahan aura di dalam ini akan berdampak ke lingkungan di luar, dan pintu-pintu yang dulu otomatis menutup mulai membuka diri, bahkan tanpa kamu memaksa orangnya. Urapan mengundang intervensi malaikat, operasi khusus. Ada dimensi lain yang sering dilupakan. Kamu tidak berperang sendirian. Mazmur 34 ayat 7 berkata, malaikat Tuhan berkemah, mengelilingi orang yang takut akan Dia dan melepaskan mereka. Bayangkan bukan satu malaikat singgah sebentar, tapi pasukan yang mendirikan perkemahan di sekelilingmu. Itu bahasa militer. Ketika seseorang hidup di bawah urapan Tuhan, ada penghalang yang tiba-tiba disingkirkan tanpa dia tahu siapa yang menggeser. Ada hati orang yang berkuasa yang berubah lembut, padahal sebelumnya keras. Ada proses yang seharusnya lama, tapi tiba-tiba dipercepat. Ada kebetulan ilahi, ketemu orang yang tepat pada waktu yang tampaknya salah. Tapi ternyata itu kunci. Ada rencana jahat yang seperti sudah disusun rapi, tapi batal tanpa alasan manusiawi. Itu semua adalah tanda bahwa surga mengerahkan operasi khusus. Urapan
bukan sekedar getaran saat ibadah. Itu adalah tanda rohani yang terbaca jelas oleh malaikat Tuhan di sepanjang waktu. Bahkan ketika kamu berdoa dalam urapan, malaikat tidak hanya hadir, mereka bergerak. Mereka mengatur ulang situasi di belakang layar agar rencana Tuhan atasmu tetap berdiri meskipun ada serangan yang mencoba memotong jalan. Maka katakan, Tuhan, aku menyerahkan jalanku kepadamu. Aku mengakui bahwa tanpa tangan-Mu, aku hanya bisa mengetuk pintu manusia. Tapi sekarang ini, aku minta Engkau mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk mengatur ulang apa yang tidak mampu kuatur, menggeser hati, mempercepat proses, menutup rencana gelap, dan membuka jalur yang tidak bisa dibuka oleh kekuatanku sendiri. Biarlah perkenananmu yang darimu yang bekerja, bukan manipulasi dari tanganku. Sekarang, sebagai akhir pengertian, Mazmur 23:5 menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang mengurapi kepala dengan minyak dan memenuhi piala sampai melimpah di hadapan musuh. Ini gambaran yang sangat penting. Urapan bukan alat untuk memaksa Tuhan tunduk pada agendamu. Urapan adalah kondisi roh ketika kamu duduk di meja yang Tuhan sudah siapkan, bahkan saat musuh masih menggeram di sekelilingmu. Saat urapan bekerja, pikiranmu diselaraskan dengan pikirannya, kehendakmu dilunakkan untuk taat, bukan keras kepala. Imanmu dihidupkan lagi setelah lama mati rasa. Arahmu diperjelas. Kamu tahu mana pintu yang memang bukan untukmu dan mana yang harus kamu dobrak dengan berani. Kepekaanmu diasah. Kamu mulai sadar kapan Tuhan berkata tunggu, kapan Dia berkata maju. Urapan tidak memaksa Tuhan membuka semua pintu yang kamu mau. Urapan mempersiapkanmu untuk melangkah dengan benar melewati pintu yang Tuhan buka. Dan malam ini kita akan masuk ke bagian paling penting. Bukan lagi mendengar, tapi mengaktifkan. Taruh tanganmu di dada atau di kepala, dimanapun kamu merasa paling perlu disentuh Tuhan. Cari posisi yang nyaman tapi hormat. Kita akan berdoa memohon urapan Tuhan aktif dalam hidup kita. Ucapkan setiap kalimat, jangan hanya di dalam hati. Yang penting, biarkan telingamu sendiri mendengar perubahan posisi hidupmu. Ingat, dalam Yesaya 45, Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang pergi di depan, meratakan tempat tinggi, dan memecahkan pintu gerbang tembaga, serta memotong palang besi. Ini bukan doa merengek di depan pintu. Ini doa yang berdiri di belakang Allah yang meruntuhkan pintu. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdiri melihat diriku sebagai korban dari sebuah kutuk. Aku mengakui ada kuk dan struktur gelap yang menekan hidupku. Tetapi malam ini, aku percaya urapan Kristus lebih berat dari kuk manapun yang menekan aku. Segala kuk penindasan di garis keluargaku, segala pola penolakan yang terus berulang dalam hidupku, segala tembok tak terlihat yang menutup jalan di depanku, sekarang aku perintahkan, runtuh oleh kuasa urapan Tuhan atas hidupku. Setiap pintu yang Tuhan tetapkan untuk terbuka bagiku, tidak ada kuasa manusia, kuasa kegelapan, atau kuasa struktur apapun yang berhak menutupnya lagi. Aku menolak hidup di dalam penjara yang bukan Tuhan bangun.
Aku keluar dari lingkaran sial. Aku keluar dari pola mandek. Dan aku berdiri di jalan yang Tuhan sendiri luruskan bagiku. Amin. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Rasakan perubahan posisi. Barusan kamu bukan mengeluh kepada Tuhan, tapi berdiri bersamanya melawan apa yang menahan kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus tapi sangat menentukan. Aura. Ingat, Esther mendapat aura perkenanan di mata semua yang melihatnya, bukan hanya karena penampilan dia, tetapi karena tangan Tuhan memberi perkenanan di atas hidupnya. Juga Mazmur 34 ayat 7 berkata, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang yang takut akan dia, membentuk lingkar perlindungan dan pembebasan di sekeliling mereka. Itulah aura surga di mana Tuhan berkenan dan malaikat berkemah yang akan kita doakan. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa sering aku membawa aura yang salah kemanapun aku pergi. Ketika aku masuk ruangan, yang ikut masuk adalah ketakutan dan kecurigaanku. Tetapi malam ini, aku datang sebagai orang yang kau urapi. Urapi jiwaku, sampai aroma batinku berubah. Biarkan ketika aku hadir, yang orang rasakan adalah damai-Mu, bukan panikku. Keteguhan-Mu, bukan traumaku. Kebijaksanaan-Mu, bukan reaksi emosiku. Dan sekarang berdasarkan firman-Mu, aku percaya malaikat Tuhan berkemah mengelilingi aku dan keluargaku. Aku tidak berjalan sendirian. Di sekelilingku ada pasukan surga yang menjaga dan melepaskan aku. Tuhan, kirimkan malaikat-Mu untuk menggeser hati orang-orang yang perlu digeser, untuk mempercepat proses yang perlu dipercepat, untuk menggagalkan rencana gelap yang sedang disusun terhadapku, dan untuk membuka jalan di mana selama ini aku hanya melihat tembok. Kupercayakan masa depanku di tangan-Mu, dan aku izinkan Engkau bekerja dengan cara-Mu, bukan dengan manipulasi dan ketakutan dari pihakku. Amin. Sekarang bagian terakhir. Ingat, Mazmur 235 menggambarkan Tuhan mengurapi kepala dengan minyak di hadapan musuh. Tanda bahwa Tuhan memperlakukan kita sebagai tamu kehormatan dan melimpahi kita dengan penyegaran serta perlindungan meski ancaman masih ada. Tuhan tidak selalu langsung mengusir semua musuh karena Dia terlebih dahulu mengubah cara kamu duduk di hadapan mereka. Bukan gemetar, tapi duduk di meja yang Dia siapkan. Maka rasakan kehadiran Roh Kudus yang menyentuh bagian paling keras dari pikiranmu. Roh Kudus, tempat paling berat dalam hidupku bukan pintu di luar, tetapi benteng di dalam pikiranku sendiri. Malam ini,
urapi pikiranku. Sampai kubu-kubu ketakutan dan rasa tidak layak runtuh. Aku izinkan Engkau menembus sampai ke pola pikir yang paling aku pegang erat. Aku lepaskan keputusasaan yang selama ini aku pelihara. Aku lepaskan keyakinan bahwa hidupku pasti berakhir buruk. Dan aku terima pola pikir baru dari kerajaan surga. Mulai hari ini, aku akan berbicara tentang hidupku seperti Engkau berbicara tentang aku. Bukan seperti iblis menuduhku. Bukan seperti traumaku mendikte aku. Tuhan, ciptakan zona baru dalam hidupku. Zona di mana aku berjalan bersamamu. Zona di mana pintu-pintu taat terbuka. Zona di mana aku boleh gagal, tapi tidak lagi terikat oleh kegagalan. Biarlah urapanmu menembus sampai ke dasar jiwaku. Dan dari hari ini, aku bergerak sebagai pribadi yang Engkau bentuk, bukan sebagai produk dari luka-lukaku. Sekarang, kita akan mengunci semua doa ini dengan satu pengakuan. Ikuti dengan tegas. Aku bukan lagi orang yang hanya berdiri di depan pintu tertutup. Aku dipanggil untuk berjalan bersama Tuhan yang membuka jalan. Aku tidak akan lagi menilai diriku dari penolakan masa laluku. Aku tidak akan lagi menilai diriku dari penolakan masa lalu. Aku akan menilai diriku dari apa yang Tuhan tetapkan atas hidupku. Urapan Tuhan bekerja atas hidupku. Mematahkanku. Mengubah identitasku. Mengubah aura di hidupku. Dan mengundang operasi khusus dari malaikat Tuhan atas jalanku. Aku tidak lagi datang kepada Tuhan sebagai korban yang putus asa. Aku datang sebagai prajurit yang dilatih, yang siap berjalan melewati pintu yang Tuhan buka. Dalam nama Yesus, aku tetapkan hidupku tidak berakhir di depan pintu tertutup. Aku akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membuka jalan di tempat yang selama ini cuma kelihatan seperti tembok. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau rohmu merasa sesuatu digeser malam ini, jangan biarkan ini berhenti di layar. Ambil satu kalimat dari deklarasi tadi yang paling mengena dan tuliskan di kolom komentar sebagai komitmen perangmu. Dan kalau kamu tahu ada prajurit lain yang sekarang sedang berdarah-darah di depan pintu tertutup dalam hidupnya, kirimkan video ini untuk mereka. Biarkan mereka tahu mereka tidak sendirian dan Tuhan masih mengurapi orang untuk berjalan di jalan yang mustahil. Kalau berkenan, jangan ragu untuk bertemu lagi di video berikutnya, karena kita tidak diciptakan untuk berperang sendirian. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.